meriwayatkan siapa kami an Utsman bin Affan, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, radhiya semoga meridhoi siapa Allah anhu akan Utsman bin Affan, qala telah berkata siapa Utsman bin Affan, qala telah berkata atau telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah, sholat semoga berselawat siapa Allah alaihi atas Rasulullah, selamat dan semoga memberikan keselamatan siapa Allah atas Nabi. Khairukum, bermula sebaik-baiknya kalian, itu man siapa orang, ta'allama yang belajar siapa orang, Al-Qur'ana akan Al-Qur'an, wa 'allamahu dan mengajarkan siapa orang hu akan Al-Qur'an. Rawahu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari fi sahihihi alladhi huwa ashahul kutubi ba'dal Qur'an. Hadis riwayat Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya alladzi huwa ashahul kutubi ba'dal Qur'an, yakni Sahih Bukhari itu merupakan ashahul kutubi, yang paling sahih kitab hadis ba'dal Qur'an, setelah Al-Qur'an. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, wa an Aisyah dan dari Aisyah radhiyallahu semoga meridhai siapa Allah anha akan Aisyah, qalat telah berkata siapa Aisyah radhiyallahu anha, qalat telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah utusan Allah, sholat semoga bersolawat siapa Allah alaihi atas Nabi Muhammad wasallamat dan semoga memberikan keselamatan siapa Allah atas Nabi Muhammad, alladzi bermula orang yaqra'u yang membaca siapa orang Al-Qur'ana akan Al-Qur'an, wa huwa dan bermula orang itu mahirun pintar bihi dengan baca Al-Qur'an, ma'as safarotil kiromil baroroti bersama malaikat yang mulia dan yang paling baik atau paling taat. Walladzi dan bermula orang yaqra'u yang membaca siapa orang Al-Qur'an akan Al-Qur'an, wa huwa dan bermula orang yatata'u membaca tersendat-sendat siapa orang fihi dalam Al-Qur'an, wa huwa dan bermula orang alaihi atas Al-Qur'an, apa syakun berat lahu bagi orang ajroni itu ajroni dua kebaikan. Rawahul Bukhari wa Abul Husaini Muslim Ibnul Hajjaji bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihihima. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi di dalam dua kitab sahihnya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu adalah sebaik-baik kalian adalah kalian yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Banyak cara untuk menjadi sebaik-baiknya orang. Ada dalam hadis yang lain tuh, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang manfaat buat manusia yang lain. Kalau redaksi dalam Al-Qur'annya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Orang yang paling baik bagi siapa? Orang yang menyuruh dalam kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran,
serta beriman kepada Allah. Nah, dalam pelajaran kita ini adalah kita masuk tentang khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an tersebut. Saya percaya FKMBC itu rata-rata sudah pada bisa ngaji, percaya saya, atau sudah mengenal huruf Al-Quran, percaya saya. Dan pada malam hari ini atau pada saat kita kumpul sebulan sekali mempelajari satu ayat, satu hadis, dua ayat, dua hadis, itu masuk daripada orang-orang yang belajar Al-Quran, dan itu masuk kategori orang-orang yang baik di antara yang lain. Masuk. Lalu di dalam catatan kitab saya, di pinggir-pinggirnya yang diajarkan sama kiai-kiai kita, maksud daripada khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, atau sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ta'alluma hurufahu, belajar akan mengenal huruf-hurufnya, belajar akan cara membaca Al-Quran. Bagian daripada orang yang belajar Al-Quran adalah orang yang belajar membaca Al-Quran. Kalau dulu di Bima itu angkatan saya belajarnya nggak pakai metode Iqra, pakai metode Juz Amma. Angkatan kalian sudah Juz Amma atau sudah Iqra? Iqra ya. Kalau angkatan saya dulu atau zaman-zamannya saya belum masuk Iqra saat itu, masih menggunakan Juz Amma atau ngaji hafal, gitu kan? Belum mengenal hurufnya, orang tua kita sudah ngajarin cara baca Quran, ngaji hafal. Itu di antara metode orang tua kita dulu. Kalau nggak bisa ngaji, itu tangan orang tua kita dulu bisa ditopak kita dulu itu. Saya merasakan itu. Dan itu belum masuk listrik, masih menggunakan lampu minyak, iya kan? Masih menggunakan lampu minyak. Dan kita kalau mendatangi guru-guru ngaji, listrik belum masuk, menggunakan lampu minyak. Yang namanya menggunakan lampu minyak, aurawu nanti kadang hidung kita tuh jadi hitam, gitu kan? Dan cara ejanya itu pakai bahasa Bima. Alif SMS sebarina ka A, alif awamai sebarina ka I, alif boko sebarina ka U, kayak gitu dulu kita tuh. A I U gitu. Ba SMS sebarina ka Ba, ba awamai sebarina ka B, ba boko sebarina ka Bu, babi bu. Dulu gitu kita cara ngaji ejanya dulu itu. Alif SMS sebarina ka A, mim SMS sebarina ka Ma, mim boko sebarina ka Mu, amamu. Dulu gitu. Alif awamai sebarina ka I, nun SMS sebarina ka Na, mim boko sebarina ka Mu, inamu. Dulu kita gitu tuh. Eja ngajinya tuh. Kalau sekarang sudah banyak metode. Sekarang ini banyak metode orang yang belajar Quran 1 bulan ada metode bisa baca Quran, walaupun masih terbata-bata. 2 bulan, 3 bulan sudah bisa baca Al-Quran. Bahkan yang hebatnya adalah ada beberapa pondok pesantren yang 5 bulan sudah bisa hafal 30 juz. Saking banyaknya metode cara mengenal Al-Quran, cara membaca Al-Quran. Jadi pertama, arti daripada khairukum man ta'allamal Quran adalah mengenal cara membaca huruf-huruf Al-Quran. Wa ta'limah, sudah bisa ngaji, sudah lancar ngajinya, wa ta'limah, dan mengajarkan orang lain untuk membaca Quran. Lebih daripada itu, wa ta'alluma ma'ani, gitu kan? Belajar bagaimana memahami arti-artinya. Sekarang udah banyak tuh Quran terjemah perkata, udah banyak.
kita tinggal membuka dan melihatnya. Nah, kalau ingin mendaftarkan diri menjadi makhluk terbaik, orang terbaik adalah kita belajar membaca Al-Quran, terus kita mengajarkannya, dan terus kita memahami isi-isi Al-Qurannya, wa ta'limaha, dan kita juga mengajarkan kepada orang lain. Nah, FKMBC ini adalah satu wadah, satu tempat untuk melakukan itu. Apalagi ada yang di PT IKI, ada yang sudah bisa ngaji. Daripada tidur dari maghrib sampai jam 8, surat maghribnya ketinggalan, itu kan bisa kita lakukan, mengajarkan ngaji kepada kawan-kawan kita. Apalagi ada program baca surat Yasin di malam Jumat. Dan begitu kita mulai membacanya, mulai mengenalinya, dan mengajarkan kepada kawan-kawan kita, itu jadilah kita orang yang paling baik di antara yang ada. Nah, tinggal kemauannya kawan-kawan semua, tinggal kemauannya kita mengambil porsi salah satu kalau ingin menjadi orang yang baik. Bagian daripada penjelasan hadis khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu adalah man jahada nafsahu bihifdzil Qur'an. Siapa orang yang bersungguh-sungguh untuk dirinya menghafal Al-Quran. Setelah bisa membaca Al-Quran, maka menghafalinya. Kalau orang yang menghafal Quran itu belum dinamakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, belum. Baru bisa membaca, belum. Baru bagian terkecil. Tapi proses ingin menjadi orang terbaik. Jadi kalau kita belajar Quran, belajar membaca itu proses. Nah, malam hari ini bagian daripada proses ini. Proses ingin menjadi orang terbaik dengan cara belajar 1-2 ayat, belajar 1-2 hadis. Harapan kita dalam berkelanjutan. Jangan sampai yang nanya ada ngaji apa enggak, sayanya gitu. Jangan sampai itu. Apalagi ada perkataan jangan begitu. Tunjukkan kalau kita ini butuh gitu loh. Tunjukkan kalau kita ini butuh, ingin belajar, maka kita yang menyiapkan. Nah, ini orang yang niat ingin belajar Al-Quran dan masuk dalam proses ingin menjadi orang yang baik. Di samping daripada itu, wa fahmi ma'anihi, memahami arti-artinya. Ini penjelasan yang lain. Wa bayanihi tafsirihi, dan menjelaskan tafsir-tafsirnya. Tsumma yu'allimu ghairuhu, baru mengajarkan kepada orang lain. Nah, itu penjelasan daripada guru-guru kita, ulama-ulama kita, makna daripada khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Itu hadis yang pertama. Saya masuk ke hadis yang kedua yang saya bacakan tadi adalah ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kalimat hadisnya adalah alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirum bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang baca Quran dengan mahirnya. Mahir itu kawan-kawan semua, baca Quran itu dia fasih, fusohanya benar. Mahir tuh. Dia kalau baca Quran, kalau mat tabi'i dia baca dengan mat tabi'i. Kalau mat wajib dia baca dengan mat wajib. Kalau lagi mat badal dia baca dengan mat badal. Pas ketemu mat lazim dia baca mat lazim. Ketemu hukum nun mati dia baca dengan hukum nun mati, hukum mim mati. Kalau ada yang demikian, balasan dari Allahnya apa? Wa huwa mahirun ma'as safaratil kiramil bararah. Orang tersebut bersama malaikat yang baik dan dimuliakan oleh Allah. Maka beruntung tuh pengawalnya orang yang baca Quran dengan baik dan benar adalah para malaikat Allah. Lalu pertanyaan kita, bagaimana kalau kita belum lancar tuh? Apakah hadis itu cuma buat orang-orang yang bisa ngaji, dikawal oleh para malaikat? Masih ada kelanjutan hadisnya.
Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'ata fihi wa huwa syakkun wa huwa alaihi syakkun lahu ajrani. Ada orang yang baca Quran terbata-bata. Terbata-bata itu tersendat-sendat karena nggak lancarnya. Bahkan alaihi syakkun, berat lisannya untuk fasih, berat lisannya untuk melafalkan dengan benar Al-Quran, berat. Bagaimana dia? Lahu ajroni, masih kebagian dua pahala. Maksudnya apa kawan-kawan semua? Kalau kita masih terbata-bata baca Quran itu masih ada pahalanya. Sebagai contoh, karena dia baca itu Arab Latin, setiap malam Jumat di sekret ini pas baca surat Yasin, ya a si i masih kebagian pahala itu. Apalagi ya si iin kebagian pahala, ya asin masih kebagian pahala, karena yang dibaca adalah Arab Latin. A-nya 2, ya a dibaca sama dia. Si i-nya 2, i gitu, ya si i gitu. Masih kebagian pahala tuh. Kenapa? Karena dia masih mau belajar Quran dan masih mau membaca Al-Quran. Tuh. Dulu kawan saya lagi ngaji tafsir jalan lain tuh di pondok. Kalau alif lam mim itu kan alif lam mim, terus harokatan di atas semua kan, dia baca alama. Pokoknya orang tersebut walaupun bacaannya salah, selama proses dia mau belajar ngaji, mau belajar baca Quran dan membacanya masih kebagian pahala. Itu hebatnya Quran. Kalimat lahu ajroni. Atau barangkali lisannya berat untuk melafalkan huruf-huruf Al-Quran, nggak fasih dia. Harusnya idza jaa nasrullahi wal fath, dia baca ijajah, masih kebagian pahala. Kenapa dia kebagian pahala? Karena dia masih mau baca Quran dan belajar cara baca Quran, masih kebagian pahala. Kalau orang-orang kita kelemahannya di mana? Ro menjadi ra. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kebagian pahala. Kalau orang Jawa a menjadi nga. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang begitu? Masih kebagian pahala karena dia masih mau baca Quran. Gitu. Ada yang begitu. Ada lagi wasi'a kursi dibaca wasi'a kursi gitu. Ada, karena mereka tidak begitu fasih untuk huruf ain. Begitu ke dalam menjadi ngain dia. Wasi'a bukan wasi'a gitu. Ada yang baca begitu. Ada kelemahan tiap-tiap daerah itu. Sebagai contoh, ada orang Sunda huruf za itu menjadi da. Harusnya adan. Jadi idaja. Ada yang begitu. Kawan-kawan saya itu bervariasi tergantung dari mana dia datang, tapi masih kebagian pahala karena dalam rangka mereka sedang belajar cara baca Quran. Ada lagi orang Jawa itu kalau ha kadang ka. Alhamdulillah ada. Contoh Jokowi, Al-Fatihah dia jadi Al-Fatihah. Masih kebagian pahala. Lahu ajrun. Kalau orang-orang Yaman, para habaib, kalau qala, gola Rasulullah kalau ceramah itu kan, kalau baca ayat gola, lagodeja, bukan laqadeja, lagodeja. Yang repot kalau gini, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Kan faqina adzaban nar. Kalau nggak bisa qaf menjadi go, bukan lagi faqina jadi faqina adzaban nar. Ada yang baca begitu. Masih kebagian pahala itu juga. Kenapa? Karena mereka sedang belajar Al-Quran. Jangan dihina gitu. Tapi selama orang tersebut mau belajar dengan sungguh-sungguh, nanti itu akan berubah secara pelan-pelan.
dia masih kebagian pahala. Nah itu maksud saya kawan-kawan semuanya, perlunya kita belajar Al-Quran. Begitu kita melafalkan, dan nanti kan yang laki-laki ini akan menjadi suami, menjadi imam bagi istrinya. Begitu sholat berjamaah, berarti kan membutuhkan imam yang bisa baca Al-Fatihah. Kan istrinya pingin dong sholat berjamaah diimamin sama suaminya. Ayo bapak yang imam, dia baca Al-Fatihah dan baca Qul huwallahu ahad. Pokoknya minimal tuh dia baca Qul huwallahu ahad, kalau enggak Qul a'udzu birabbin nas. Jadi setiap kali sholat bacanya Al-Fatihah, rakaat yang pertama Qul huwallahu ahad, rakaat yang kedua Qul a'udzu birabbin nas. Itu anaknya kalau bosan bisa protes tuh, bapak ganti ayatnya Qul hu melulu ya. Iya kan? Anas melulu ya. Dihafal tuh, cari yang paling pendek, Inna a'tainakal kautsar. Dihafal, dia coba jadi imam dia. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna, lupa dia. Tadi inna, kok akhirnya inna lagi ya? Inna apa ya katanya? Inna, kata anaknya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Modal. Makanya jangan sampai nanti kamu kejadian kayak gitu. Maka minimal tuh bisa baca Al-Fatihah dan nanti menghafal beberapa ayat untuk ngimami istri dan anak-anaknya. Tuh. Supaya apa? Supaya kita ingin menjadi orang terbaik, orang yang baik di antara yang ada. Nah, menjadi orang terbaik tidak hanya menghafal tanpa memahami. Saya ulang tuh. Di antara menjadi orang yang terbaik menurut hadis ini dan penjelasannya adalah tidak hanya menghafal tanpa memahami maknanya. Kalau seorang qori, dia baca ayat dan dia memahami ayat yang dia baca, keluar dari hatinya akan sampai ke hati orang yang mendengarkannya. Seakan-akan dia menyampaikan atau transfer pemahaman. Oh, ini toh makna ayatnya. Yang repot kalau qori membaca enggak memahami maknanya. Dan yang repot juga adalah kalau para pendengarnya sedang baca ayat masalah azab neraka, dia malah ketawa. Seakan-akan girang masuk neraka. Takbir, Allahu Akbar, lagi bicara neraka lo girang. Kadang-kadang baca ayat acara kematian yang dibaca ayat nikah, ya orang nggak paham tuh. Harusnya qori begitu acara nikah baca ayat masalah nikah, begitu di orang meninggal baca ayat masalah kematian, begitu di orang sunatan baca ayat masalah tentang mendidik anak. Begitu seakan-akan itu si qori menyampaikan pemahaman kepada orang-orang di sekitarnya. Dan yang selanjutnya, tidak hanya menghafal atau tidak hanya membaca atau tidak hanya memahami, tapi juga mengajarkan dan mengamalkannya. Kalau ini komplit, maksud daripada khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, dan maksud daripada orang yang membaca tadi adalah tidak hanya mahir dalam membacanya, tapi juga mahir dalam memahami ayat-ayat Al-Quran.